Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Sekarang saya akan menceritakan kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kisah Nabi Ismail alaihi salam, teladan ketabahan dan ketaatan. Kisah Nabi Ismail alaihi salam adalah salah satu narasi paling mendalam dalam Al-Quran. Nabi Ismail mengajarkan kita tentang pengorbanan, keimanan, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Awal mula kelahiran dan ujian di Makkah. Nabi Ismail lahir dari Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada saat itu, istri pertama Nabi Ibrahim, Siti Sarah, belum memiliki anak. Ketika Ismail masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat berat, membawa Hajar dan Ismail ke sebuah lembah tandus yang tidak berpenghuni, yang sekarang kita kenal sebagai kota Makkah. Nabi Ibrahim menuruti perintah itu tanpa ragu. Ia meninggalkan istri dan anaknya dengan bekal yang sangat minim. Saat Ibrahim hendak pergi, Hajar bertanya dengan cemas, "Hendak kemana engkau, wahai Ibrahim? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus ini?" Nabi Ibrahim tidak menjawab, karena ia tahu itu adalah perintah dari Allah. Siti Hajar kemudian bertanya, "Apakah ini perintah dari Allah?" Barulah Nabi Ibrahim mengangguk. Dengan keyakinan penuh, Siti Hajar menjawab, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat ini menunjukkan tingkat keimanan dan tawakal yang luar biasa. Setelah bekal habis, Ismail menangis kehausan. Siti Hajar yang putus asa berlari bolak-balik antara Bukit Safel dan Marwah sebanyak 7 kali, berharap menemukan air atau kafilah yang lewat. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Ketika ia kembali kepada Ismail, dengan izin Allah, mata air memancar dari hentakan kaki Ismail kecil. Mata air inilah yang dikenal sebagai air Zam-Zam, sebuah mukjizat yang menjadi berkah tak terhingga hingga hari ini. Mata air ini kemudian menarik perhatian suku Jurhum dan suku-suku Arab lainnya yang melintas. Suku-suku Arab meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal di sana, dan dengan demikian, Makkah mulai menjadi sebuah pemukiman dua. Pembangunan Ka'bah dan keajaiban lainnya. Ketika Ismail dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali mengunjungi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan perintah besar lainnya. 1. Membangun kembali Ka'bah. 2. Rumah ibadah pertama di bumi yang fondasinya telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dengan penuh semangat, ayah dan anak ini bekerja sama. Nabi Ibrahim membawa batu, sementara Nabi Ismail menyiapkan adonan. Mereka berdua membangun Ka'bah sambil memanjatkan doa. "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Di tengah proses pembangunan, malaikat Jibril datang dan menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebuah batu yang nantinya dikenal sebagai Hajar Aswad yang diletakkan di sudut Ka'bah. 3. Ujian terberat, perintah kurban. Puncak kisah Nabi Ismail adalah ujian yang diabadikan dalam ibadah kurban. Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya. Mimpi para nabi adalah wahyu, sehingga Nabi Ibrahim memahami bahwa ini adalah perintah suci. Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Jawaban Ismail menunjukkan ketaatan yang tak tertandingi. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Saat Nabi Ibrahim bersiap melaksanakan perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Allah tidak ingin darah Ismail tumpah." Dengan kekuasaannya, Allah mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang gemuk dari surga sebagai tebusan kurban. Peristiwa ini menjadi dasar dari perayaan Idul Adha, di mana umat Islam memperingati ketaatan dan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. 4.
Pernikahan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah Nabi Ismail alaihi salam dan ibunya, Siti Hajar, menetap di Makkah, dan mata air Zam-Zam memancar, tempat tersebut mulai ramai dihuni oleh para kafilah, terutama dari suku Jurhum. Suku Jurhum adalah suku Arab yang tinggal di sekitar Makkah pada saat itu. Pernikahan pertama Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail beranjak dewasa, ia menikah dengan seorang perempuan dari suku Jurhum. Setelah pernikahan itu, Nabi Ibrahim alaihi salam datang mengunjungi mereka. Beliau bertanya kepada istri Ismail tentang kabar keluarga mereka. Istri Ismail menjawab dengan mengeluh tentang kesulitan hidup dan kemiskinan. Mendengar keluhan itu, Nabi Ibrahim alaihi salam merasa tidak senang. Sebelum pergi, beliau berpesan kepada istri Ismail, "Jika suamimu pulang, sampaikan salam dariku dan katakan kepadanya agar mengganti ambang pintu rumahnya." Ismail yang memahami pesan ayahnya, yang merupakan wahyu dari Allah, langsung menceraikan istrinya. Ambang pintu adalah kiasan yang merujuk pada istri yang menopang dan mengurus rumah tangga. Pernikahan kedua Nabi Ismail alaihi salam. Setelah beberapa waktu, Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan lain dari suku Jurhum yang bernama Sayyidah Lala binti Mudhari. Nabi Ibrahim alaihi salam kembali mengunjungi mereka dan menanyakan hal yang sama kepada istri kedua Ismail. Istri kedua ini menjawab dengan penuh syukur. Ia berkata bahwa mereka hidup dalam kecukupan dan segala puji bagi Allah. Istri kedua juga menunjukkan keramahan yang besar kepada mertuanya. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat senang mendengar jawaban itu. Sebelum pulang, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali berpesan, "Sampaikan salamku kepada suamimu dan katakan kepadanya agar tetap memegang teguh ambang pintu rumahnya." Pesan ini adalah isyarat bahwa Allah meridai pernikahan Ismail dan keberadaan istrinya. Dari pernikahan inilah keturunan Nabi Ismail alaihi salam lahir. Dan dari garis keturunan beliaulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 5. Akhir kehidupan Nabi Ismail alaihi salam. Setelah peristiwa kurban, Nabi Ismail diangkat menjadi nabi untuk berdakwah kepada suku-suku yang tinggal di Makkah. Nabi Ismail terus menjalankan misinya hingga akhir hayatnya dan dimakamkan di dekat Kabar, di area yang sekarang dikenal sebagai Hijr Ismail. Kisah ini adalah pengingat bahwa iman sejati seringkali diuji dengan pengorbanan dan ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk meraih berkah dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Itulah kisah singkat Nabi Ismail alaihi salam dari beliau lahir hingga wafat. Segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniainya semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Jika ada tambahan atau kesalahan bisa komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.